Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 504 ingin menyampaikan pembahasan kami mengenai relaksasi pembayaran di masa pandemik. Kelompok kami beranggotakan Diah Ayu Safitri absen 9, Muhammad Furqan Rizky Ramadan absen 19, dan Sabrina Aprilian Ruasiza absen 27. Kami memiliki 3 pokok bahasan, yang pertama yaitu dasar hukum, yang kedua pembuatan komitmen, dan yang terakhir mekanisme pembayaran. Kita beralih ke pokok pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum. Kita akan membahas dasar hukum dari modul manajemen pembayaran secara keseluruhan dan secara khusus relaksasi pembayaran di masa pandemi. Secara keseluruhan, dasar hukum modul manajemen pembayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat 2, dan Pasal 4 Ayat 2. Selanjutnya, PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 8, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 11 Ayat 1, dan Pasal 14 dan 15. Lalu, secara khusus untuk menangani relaksasi pembayaran di masa pandemik, terbit dasar hukum baru yaitu PMK nomor 43 PMK 05 tahun 2020 mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi coronavirus disease tahun 2019. Beralih ke pokok pembahasan yang kedua yaitu pembuatan komitmen. Di sini akan membahas pembuatan komitmen yang khusus terjadi pada saat masa pandemik ini. Hal ini berdasarkan pasal 3 PMK nomor 43 PMK 05 tahun 2020. Yang pertama dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 di mana kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dijelaskan lagi pada pasal 3 ayat 2 di mana kondisi mendesak atau tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, penjabat perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Pada situasi biasanya, pejabat perbendaharaan tidak boleh melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran kalau dananya ini tidak ada. Lalu dijelaskan lebih detail pada pasal 3 ayat 3 yaitu kondisi mendesak yang seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa kondisinya yaitu tentang penanganan pandemi COVID berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana-prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Nah, karena dana dalam DIPA tidak tersedia, makanya ada penyesuaian yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 4, di mana KPA harus memastikan penyediaan dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan jika PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA menyetujuinya. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 3 ayat 5. Kalau kegiatan tersebut sudah disetujui, maka timbul komitmen. Komitmen bisa berupa perjanjian atau kontrak, yang jika pembayarannya LS, maka PPK wajib mencatat perjanjian kontrak tersebut dan dicatat dalam sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, ini adalah macam-macam komitmen. Yang pertama adalah perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa. Yang kedua adalah surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya. Baik, untuk bagian selanjutnya yakni ada mekanisme pembayaran. Pelaksanaan pembayaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan dengan 2 kondisi, teman-teman. Yang pertama, dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Hal ini merupakan pelaksanaan pembayaran yang utama di masa pandemi ini. Namun, dapat juga dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, hanya apabila hal itu disyaratkan oleh supplier. Dan atas pembayarannya ada jaminannya, teman-teman. Nah, jaminannya ini seperti apa sih?
Bentuk jaminan yang diperbolehkan ada 2 kriteria teman-teman. Yang pertama, apabila transaksi pengadaan barang dan jasa secara non-elektronik dengan nominal lebih dari 50 juta, maka jaminannya harus dengan SPKP BJ, yakni Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang dan Jasa. Dan adapun bentuk jaminan yang selanjutnya adalah untuk transaksi pengadaan barang dan jasa non-elektronik dengan nominal kurang dari 50 juta dan juga transaksi elektronik. Jaminan untuk kedua transaksi ini hanya berupa komitmen penyedia barang dan jasa. Nah, bentuk jaminan ini harus dicantumkan teman-teman dalam komitmen PPK saat membuat kontrak. Metode pembayaran yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini sama seperti metode pembayaran di saat normal, yakni ada metode LS dan juga ada metode UP. Kita akan beralih ke pembayaran dengan metode LS. Pembayaran atas kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan mekanisme pembayaran LS dilakukan melalui penerbitan SPM LS sesuai alokasi dana dalam DIPA. Apabila tidak ada di DIPA, seperti yang sudah dijelaskan, maka harus membuat revisi terlebih dahulu atas DIPA tersebut, teman-teman. Pembayaran LS dilakukan melalui transfer dari kas negara dengan rekening tujuan penyedia barang atau jasa, pejabat, pegawai, atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara atau lembaga, atau penerima pembayaran lainnya. Bisa juga untuk bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Materi selanjutnya yaitu pembayaran melalui uang persediaan. Pembayaran melalui uang persediaan terjadi ketika yang pertama, alokasi anggaran telah tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA. Yang kedua, alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Dan yang ketiga, pembayaran tidak dapat dilaksanakan melalui pembayaran langsung. Pembayaran melalui mekanisme UP ini dilakukan melalui pemberian TUP tunai atau tambahan uang persediaan tunai. Contoh dari pembayaran melalui uang persediaan antara lain, yang pertama, pembayaran uang muka, yang kedua, pembayaran bertahap atau sekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjian atau kontrak, dan yang ketiga, pembayaran setelah barang atau jasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjian atau kontrak. Yang selanjutnya yaitu pengajuan SPM TUP tunai. Pengajuan SPM TUP tunai dapat diajukan sekaligus untuk beberapa komitmen yang akan dilakukan dalam 1 bulan. Pengajuan permintaan TUP tunai oleh KPA untuk kebutuhan melebihi 1 bulan, maka KPPN dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 bulan. Selanjutnya, dari pengajuan permintaan TUP tunai tersebut harus disertai dengan yang pertama, rincian rencana penggunaan TUP. Yang kedua, surat pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk pengajuan TUP tunai yang melampaui alokasi anggaran dalam DIPA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, alokasi anggaran yang belum atau tidak cukup tersedia dalam DIPA guna menangani pandemi COVID-19 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban TUP tunai. Terdapat pada PMK nomor 43 tahun 2020 pasal 9. Poin yang pertama, TUP tunai harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan atau sesuai persetujuan Kepala KPPN. Poin yang kedua, pertanggungjawaban TUP tunai dilakukan setelah A. Barang atau jasa diterima atau penyedia menyertakan jaminan untuk pembayaran uang muka. B. Alokasi dana tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA. Poin yang ketiga, pertanggungjawaban TUP tunai dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Poin yang keempat,
Sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan harus segera disetor ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu pertanggungjawaban. Bentuk dari relaksasi ini antara lain: 1. Dalam hal diperlukan, Kepala Satker dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa tidak dibatasi nominalnya. Dan yang terakhir, uang tunai pada setiap akhir hari kerja yang berasal dari TUP tunai yang ada pada kas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dalam penanganan pandemi COVID-19 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.